Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung Pilihan hari ini. Seorang pencuri ponsel di warung kelontong di Gemiling, Bandar Lampung dihakimi massa. Ribuan kendaraan dinas Lampung Utara yang menunggak pajak terjaring razia petugas Samsat. Ratusan warga rebutan pembagian beras gratis di depan Pasar Natal Lampung Selatan. Jemaah Haji 2023 asal Lampung yang terakhir pulang adalah Haji Daniel Taufik berusia 85 tahun asal Tanggamus. Ia tiba di kampung halaman pada hari Senin malam lalu dengan kondisi sakit. Pengantaran Haji Daniel ke rumahnya menggunakan ambulans. Kepulangan Haji Daniel yang masuk dalam kloter 19 sempat tertahan akibat terserang penyakit komplikasi termasuk stroke dan harus menjalani perawatan di rumah sakit di Tanah Suci. Setelah kesehatannya dinyatakan membaik, Daniel kemudian diperbolehkan dibawa pulang ke tanah air. Dan semakin ke sini, alhamdulillah kondisi jamaah atas nama Pak Haji Daniel Taufik itu sudah semakin membaik. Dan ini sebagai closing terakhir atau penutup dari rangkaian jamaah haji Kabupaten Tanggamus. Jadi jamaah haji Kabupaten Tanggamus itu berjumlah 486 jamaah dan semuanya sudah tiba di tanah air. Jumlah jemaah haji asal Tanggamus pada tahun ini 486 orang dan kini seluruhnya sudah tiba di kampung halaman. Kepulangan Haji Daniel Taufik itu menutup rangkaian ibadah haji 2023 di Lampung. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Tim LS Pro PPMB yang ditunjuk Kementerian Perdagangan Rabu pagi melakukan auditor di Pasar Wai Halim, Bandar Lampung yang mengajukan mendapat sertifikat standar nasional Indonesia atau SNI. Auditor digelar selama 2 hari. Petugas memeriksa persyaratan umum, teknis dan pengelola pasar. Aku kawal, Bang. Untuk ini yang ngepick up nih, Bang. Siap. Kepala Dinas Perdagangan Bandar Lampung, Wilson Faisal, menyatakan penerapan SNI Pasar Rakyat akan berkontribusi terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Hal ini selain akan menguntungkan pedagang, juga menguntungkan pembeli. Sebab penerapan SNI Pasar Rakyat lebih menekankan faktor kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan pedagang serta konsumen. Tim auditor dari LS Vivo itu independen melakukan penilaian terkait dengan rencana kita menjadikan Pasar Wai Halim ini mendapatkan sertifikat nasional Indonesia. Di pasar bersertifikat SNI nantinya disediakan timbangan di pintu keluar sehingga pembeli bisa melakukan pengecekan terhadap kesesuaian berat barang yang dibelinya. Hal ini juga sebagai pendorong agar para pedagang selalu mengecek kebenaran alat timbangannya. Jika lulus persyaratan, maka Pasar Wai Halim akan jadi pasar pertama di Lampung yang mendapat sertifikat SNI. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Perekonomian warga terus digenjot dengan beragam kegiatan usaha. Di antaranya digelarnya pasar malam di lapangan Kelurahan Wai Mengaku, Kecamatan Balik Bukit. Ratusan warga antusias datang untuk mencari hiburan dan berburu kuliner. Jajanan yang tersedia mulai dari makanan ala Korea, kerak telur Betawi, seblak,
cumi dan gurita bakar, serta kue dan makanan khas Lampung. Ya asik sih Kak, acaranya buat nongki-nongki. Kalau di sini aku tadi beli nasi raja kulit, terus jamur crispy sama ini bubble tea. Warga juga bisa menikmati berbagai wahana hiburan seperti kincir angin, tong setan, dan lain-lain. Pengunjung juga bisa membeli aksesori dengan harga yang cukup terjangkau. Seru, meriah, rame. Warnanya ada apa aja di sini? Ada kora-kora, ada biang lala, ada permainan anak-anak. Untuk makanan dan lainnya ada juga nggak di sini? Ada Kak, dan Ada. enak-enak. Apa aja? Ada makaroni, ada mie ayam. Pasar malam di lapangan Wai Mengaku ini bagian rangkaian dari kemeriahan hari ulang tahun ke-32 Lampung Barat. Warga dan para penjual di pasar malam merasa sangat terbantu secara ekonomi setelah sebelumnya dilanda pandemi. Mereka berharap pemerintah bisa terus menyediakan ruang usaha supaya perekonomian mereka terus berjalan. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Sebagai salah satu upaya mengurangi dampak pewarna kain berbahan kimia terhadap lingkungan, sejumlah perajin UMKM di Lampung mulai melirik penggunaan pewarna alami dari daun dan bunga. Teknik ini dikenal sebagai ecoprint. Salah satu perajin kain ecoprint yang sudah berjalan sejak 2018 adalah Anggraini Kumalasari, warga Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung. Pewarnaan kain berbahan warna alami dilakukan di rumahnya untuk menghasilkan motif kain batik yang unik itu. Anggraini menggunakan bahan warna alami dari bunga, kulit pohon, dan daun-daunan. Proses pewarnaan diawali menyiapkan kain yang akan dicetak. Setelah itu, daun dan bunga diposisikan secara estetik di atas kain. Butuh ketekunan dan cita rasa seni pada proses ini. Kain kemudian digulung dan diikat kuat, lalu dikukus menggunakan api kecil selama beberapa jam. Proses pewarnaan hingga kain bisa dipakai memakan waktu hingga 10 hari, dan hal itulah yang menyebabkan harga kain sangat tinggi. Kain dengan pewarna alami dijual Rp50.000 hingga Rp1.000.000 per meter tergantung jenis kainnya. Ecoprint ini produk dengan segmentasi market tertentu ya Pak ya. Satu, karena proses pembuatannya cukup rumit, kemudian bahan bakunya juga susah didapat, sehingga menimbulkan harga jual yang lumayan tinggi. Prosesnya 10 hari Pak, sebelum bisa kami gantung dan kami pasarkan seperti ini. Jadi biasanya karena harganya cukup tinggi, maka kita menyasar ke kelas menengah. Anggraini memberdayakan emak-emak di sekitar rumahnya sebagai pekerja. Mereka diajar mengumpulkan dedaunan hingga proses pembuatannya. Kain berbahan warna alami memiliki beberapa kelemahan, seperti warna yang kurang terang dan sangat mengandalkan cuaca agar hasilnya lebih baik. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Iin Hermayani beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.